menjadi pemerkaos berantai yang menggali ratusan kuburan untuk memperkaos jenazah-jenazah. Pada tanggal 22 Juni 1987, di sebuah jembatan Royal Turnbridge, Inggris, seorang wanita bernama Wendy Nell yang berusia 23 tahun waktu itu sedang menghabiskan makan malam romantisnya bersama sang kekasih yang bernama Ian. Begitu malam mulai larut, Ian mengantar Wendy pulang ke kos-kosannya. Setelah memastikan Wendy pulang dengan selamat, Ian pamit dan pulang ke rumah. Besok paginya, Ian yang masih ngantuk diganggu oleh bunyi teleponnya yang berdering berkali-kali. Dia angkatlah telepon rumahnya. Dia tanya, "Ini siapa?" Rupanya yang menelpon adalah teman kerja Wendy. Mereka khawatir karena Wendy nggak masuk kerja dan ini pertama kalinya Wendy nggak masuk tanpa kabar. Ian bingung, dia juga khawatir. Wendy kan tinggal sendirian di kos-kosan. Kalau misalnya ada kenapa-kenapa, takutnya nggak ada yang nolongin. Jadi, Ian langsung bergegas pergi ke kos-kosan Wendy dan dia ketok, tapi nggak ada jawaban. Iseng, dibuka oleh Ian langsung pintunya, enggak dikunci. Di bagian ruang tamu, enggak ada yang aneh. Tapi begitu Ian masuk ke dalam kamar Wendy, darah berceceran di mana-mana. Wendy meninggal dalam keadaan tercekik dan tanpa busana. Kasus ini dikenal dengan nama bedsit murder atau pembunuhan kos-kosan, yang selama 30 tahun sempat tak terpecahkan sampai suatu hari keajaiban datang. Menguak kembali misteri dan menemukan siapa monster di balik kasus ini. Mari kita bahas tuntas. Welcome to Ruang Gelap. Ian yang masih dalam keadaan syok langsung menelpon polisi dan menjelaskan apa yang terjadi. Singkat cerita, begitu polisi datang ke TKP, mereka langsung memeriksa keadaan kos-kosan yang meskipun kos, tapi di dalam kamarnya Wendy ada ruang tamu, dapur kecil, dan kamar mandi. Kalau dari ruang tamu, aman. Di dalam kamar juga aman. Pintu dan jendela semuanya dalam keadaan baik. Tapi di bagian dapur, jendelanya rusak. Jendelanya ini nggak dipasangin teralis, jadi begitu dihancurkan dari luar, orang bisa langsung masuk. Yang membuat polisi yakin pelaku masuk dari kaca jendela ini. Dan kayaknya pelaku memang sudah lama mengintai Wendy. Soalnya udah tahu seluk-beluk dan juga keadaan jendela mana yang bisa diterobos. Awalnya polisi kira jangan-jangan Wendy punya selingkuhan atau mantan pacarnya. Tapi begitu menyusuri satu persatu orang-orang terdekat Wendy, polisi nggak mendapat hal-hal aneh. Ujung-ujungnya, polisi cuma punya dua petunjuk. Pertama, ada karet celana motif bunga warna merah yang ditemukan di bawah sepatu Wendy. Yang membuat polisi curiga jangan-jangan pelakunya instruktur senam. Terus petunjuk kedua, gantungan kunci serta buku harian Wendy hilang. Yang membuat polisi berpikir jangan-jangan diambil pelaku sebagai kenang-kenangan. Dan ini adalah ciri-ciri serial killer. Yang sering nonton video Ruang Gelap atau pencinta true crime pasti udah tahu. Jadi kasus meninggalnya Wendy membuat warga sekitar ketakutan. Apalagi sebelum kejadian Wendy ditemukan meninggal, ada salah satu tetangga wanita yang tinggal sendirian juga yang sempat ngaku diintip oleh pria asing. Ceritanya, malam itu wanita ini lagi nonton TV. Terus pintunya diketok-ketok oleh orang. Nah, dari celah pintu yang bulat yang biasa kalau kita lihat di film, wanita tadi ngintip ada pria asing berdiri di depan pintunya dan gak tahu kenapa wanita ini merasa terancam. Wanita itu nanya, "Siapa ya?" Terus dijawab oleh pria tadi, "Hati-hati kalau malam-malam jendelanya jangan dibiarkan terbuka." Wanita ini sempat bingung, apalagi pas ngeliat pria tadi langsung jalan gitu aja, gak ngomong apa-apa lagi. Ibaratnya kok bisa pria ini tahu jendelanya terbuka, ya kan? Merinding kan? Makinlah masyarakat sekitar percaya kayaknya ada penguntit yang mengincar orang-orang di sekitar wilayah tempat mereka tinggal. Awalnya memang tegang, orang-orang hati-hati, tapi seminggu aman, 2 minggu aman. Lama-lama orang-orang udah mulai nggak terlalu takut dan mulai lalai. Mereka kira teror penguntit sudah hilang. Cuman 5 bulan kemudian, tepat pada tanggal 24 November 1987,
Caroline Pierce yang baru berusia 20 tahun keluar dari shopping mall setelah belanja bareng teman-temannya, naik ke dalam taksi untuk pulang ke rumah. Tapi semenjak itu, Caroline gak pernah terlihat lagi. Teman-temannya khawatir, langsung melapor ke polisi. Dan waktu itu polisi belum mengaitkan hilangnya Caroline dengan kasus kematian Wendy. Caroline benar-benar hilang tanpa jejak. Begitu polisi menyelidiki lebih lanjut latar belakang Caroline, di mana dia tinggal, polisi mulai merasa ada yang mirip antara kasus Wendy dan Caroline. Mereka sama-sama tinggal di kos dan tinggalnya itu di satu jalan meskipun nggak satu bangunan. Wendy dan Caroline juga sama-sama kerja sebagai asisten di toko perhiasan. Terus polisi menerima laporan lagi ada pria yang mengintip rumah salah satu warga. Polisi juga menyelidiki background orang-orang terdekat Caroline. Dan hasilnya sama kayak Wendy, enggak ada orang yang aneh. Caroline nggak punya pacar, nggak lagi deket sama siapa-siapa, dan waktu itu enggak terlibat masalah dengan siapapun. Setelah menghilang 3 minggu, pada tanggal 15 Desember 1987, akhirnya jasad Caroline ditemukan oleh seorang petani jagung di lahan jagungnya. Dan saat itu, tubuh Caroline sudah dalam keadaan membusuk, masih memakai baju yang sama di hari dia menghilang. Nasib Caroline sama seperti Wendy, meninggal karena dicekik, tubuhnya penuh memar, dan sama-sama mengalami pelecehan seksual. Polisi juga menyadari gantungan kunci di tas Caroline hilang, yang lagi-lagi menguatkan deduksi polisi bahwa pelakunya mengumpulkan atau mengoleksi barang-barang korbannya. Pelakunya bisa jadi serial killer. Makanya kasus ini dikenal dengan nama pembunuh kos-kosan. Dan selama 33 tahun, kasus Wendy dan Caroline tidak menemui titik terang. Harapan mulai muncul di tahun 1999 saat teknologi dan perkembangan DNA mulai diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang belum terpecahkan. Dalam investigasi DNA ini, polisi menemukan sekitar 100 orang yang kemungkinan terlibat dalam kasus kematian Caroline dan Wendy. Awalnya, ada 1000 data. Disaring oleh polisi hingga menjadi 90 nama dan ditelusuri satu persatu perjalanan hidup orang-orang ini sampai polisi menemukan satu nama yang membuat mereka sangat curiga. Tapi proses menyaring nama-nama ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena menunggu teknologi terbaru, nunggu dana cair. Ada banyaklah perjuangan yang dilakukan polisi untuk bisa mengungkap kasus yang sudah lama banget terjadi tapi belum terpecahkan. Butuh waktu 33 tahun hingga akhirnya polisi mendapatkan satu nama monster ini. Tepat pada tanggal 3 Desember 2020, nama David Fuller ditetapkan sebagai tersangka. So, siapa David Fuller ini? Di tahun 2020, David Fuller sudah berusia 66 tahun, seorang ayah dari 2 anak, yang semasa hidupnya waktu masih produktif bekerja sebagai petugas listrik, khususnya di sebuah rumah sakit dan tempat pemakaman. Di tahun 1980-an, David juga pernah menjadi atlet pesepeda. Dan salah satu rute perjalanan dia sepedaan setiap hari adalah jalan yang menjadi TKP tempat Wendy dan Caroline meninggal. Dan kalau kalian ingat lagi, polisi sempat menemukan karet celana berwarna merah yang dipercayai milik instruktur senam. Padahal, karet celana ini sama persis dengan celana sepeda yang pernah dipakai oleh David. Lagi-lagi, ada benang merah antara David Fuller dan kasus pembunuh kos-kosan. Jadi, polisi punya alasan untuk menggeledah rumah David. Awalnya normal, tapi waktu polisi menggeser salah satu kabinet yang ada di dalam kamar tidur David, polisi menemukan kotak kecil berisi hard drive dan total filenya 5 terabyte. Polisi bingung, kenapa ya hard disk ini harus disembunyikan di belakang kabinet? Jadi diceklah apa isi datanya. Ternyata ada 40 juta foto dan video pornografi yang hampir semuanya diambil oleh David. Di dalam foto dan video ini, polisi berhasil membuktikan bahwa David Fuller adalah monster yang membunuh Caroline dan Wendy dan juga menjadi pemerkaos berantai yang menggali ratusan kuburan untuk memperkaos jenazah-jenazah.
mulai dari jenazah anak-anak berusia 9 tahun sampai nenek-nenek berusia 100 tahun. Setelah dicari tahu, David ternyata punya kelainan nekrofilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap jenazah. David terbukti melancarkan aksinya sejak tahun 2008 sampai 2020, yang berarti selama 12 tahun dia beraksi tidak pernah tertangkap. Kok bisa? Karena dia bekerja sebagai teknisi listrik di rumah sakit dan rumah pemakaman. Jadi David sudah merencanakan semua aksinya dengan sangat terperinci. Gak ada orang yang curiga waktu dia jaga malam di rumah sakit dan di rumah pemakaman. Waktu orang pada pulang, David mulai menggali tanah kuburan dan merusak para jenazah. Di rumah sakit juga, dia selalu mengincar kamar mayat. Dan karena nggak ketahuan, David nggak bisa mengontrol hasratnya. Dia lakukan terus-menerus sampai 12 tahun. Nggak bisa stop. Sebenarnya pernah ada kejadian di rumah sakit. Ada ibu yang anaknya baru meninggal, dan waktu anaknya ditaruh di kamar jenazah, ibunya ini datang, terus ngelihat David mau ngapa-ngapain jenazah anaknya. Nah, David ini sempat mau divonis 2 tahun di penjara. Cuman, dengar-dengar sih nggak jadi dihukum. Nah, kurang tahu kenapa nggak jadi. Apakah karena David nggak ngaku, terus si ibunya juga nggak punya bukti? Yang jelas waktu itu ibu dari jenazah ini marah banget sampai mau ngebunuh si David. Ya iyalah, anak baru meninggal udah jadi jenazah, mau diapa-apain? Si ibu emosi sampai hampir melukai David. Dengan semua bukti-bukti yang dimiliki oleh polisi, pada tanggal 4 November 2020, David sudah tidak bisa mengelak lagi dan menyatakan dirinya bersalah. Mengakui perbuatannya yang sudah menghabisi nyawa Wendy, Caroline, dan ratusan jenazah yang ada di kuburan. Pihak pemakaman juga meminta maaf kepada semua keluarga korban dan menjanjikan kompensasi atas keteledoran yang dilakukan oleh staf mereka. David Fuller dinyatakan bersalah. Dia mendapat hukuman 2 kali seumur hidup di penjara atas kematian Wendy, Caroline, plus 12 tahun di penjara atas kelakuannya yang sudah merusak dan memperkaos jenazah-jenazah. Selama ini kita kira kalau orang sudah meninggal, ya gak akan ada apa-apa lagi yang terjadi pada mereka. Tapi kasus ini membuktikan hal lain. Bahkan jenazah pun bisa jadi korban manusia-manusia jahat. Dan itulah kisah David Fuller yang alhamdulillah sudah tertangkap. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian. Thank you so much atas support dan dukungannya sudah kalian berikan kepada Ruang Gelap selama ini. Jangan lupa juga untuk komen, request kasus, dan follow Instagram kita di sini, TikTok gua di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.